Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya mojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal Mukarramin, jamaah ta'lim yang saya muliakan, mobil khusus ya, sama-sama kita muliakan sahibul musibah, yaitu Bapak Awin Baharudin beserta segenap keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Edi Kusnadi SAGMM, guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Nasuki SPDI, Akhin Al-Mahbub Al-Ustadz Wahyudin SPD, Wahid Al-Mahbub Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Suharyadi SPDI, juga para orang tua Bapak Haji Amah, Bapak Gamin Diharja, para tokoh masyarakat, madzakarna wahidan yang gak bisa saya sebutin atu-atu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada hadirin semuanya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah dan nikmatnya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dilengkapi dengan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut pada malam ini kita dapat berkumpul bermuajahah di kediaman sahibul musibah dalam rangka sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumin wal marhumat min ahli sahibil bait, wabil khusus kepada almarhumah Ibu Tiharah binti Bapak Haji Nemin. Mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang ditinggalkan suami, anak, cucu, menantu semua dan keluarganya senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam selalu tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadz-dzulumati ilan nur, telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman ilmu pengetahuan, mengajak dan menuntun manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaatul ujma dari beliau di hari kiamat nanti. Jamaah takziyin yang saya muliakan, silahkan itu dimakanin yang aus semangka. Ada yang girang banget ini teman saya nih, Ustadz Edi girang banget ini.
Kata Ustaz Edi, rasain guru. Sekarang gua makan dia berdiri. Malam gua suruh berdiri dia makan begitu. Karena malam bareng. Enak buat pas kue keluar dia ceramah lah, kita kan makan bareng rokok. Sekarang di sini begini, lagi rambut ya impas. Jawa Tadin, tidak terasa malam ini udah malam yang kelima ya. Walaupun alhamdulillah baru malam ini saya bisa hadir. Mati di Kampung 2 ini emang lagi musim. Hampir tiap hari, kadang-kadang 2 bahkan 3. Ada yang mati karena COVID, corona, ya. Bahkan di bulan ini ada yang matinya karena kelep, matinya ke bawah arus disebabkan karena kebanjiran di Kedung Waringin, pebayuran, jebolnya tanggul Kali Citarum. Tapi yang paling santerban mah COVID. COVID, mati COVID, jantengan ke rumah sakit pulang COVID, penyakit pano ke rumah sakit pulang COVID, semuanya COVID. Ya, pano COVID, padahal pakai KTP yang badak hilang. Tuh. Tapi enggak apa-apa dah. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebabnya mah banyak, matinya mah cuman sekali. Kapan giliran kita? Tahu dah. Ya, karena nggak bisa, walaupun kita masih muda, jangan bilang yang tua duluan guru, belum tentu. Kalau yang tua mulu diambilin, nggak adil Allah. Ntar yang muda nggak ada yang didik. Kalau yang muda mulu diambilin, Allah juga nggak adil, karena nggak punya tunas, nggak punya penerus, nggak punya regenerasi untuk menggantikan orang tuanya. Makanya dicomotinnya, tua dicomot, muda dicomot, orok dicomot, kadang-kadang masih dalam perut udah dicomot. Itu namanya kematian. Kita mah siap aja dah. Dengan cara apa kita siapnya? Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk ibadah kepadaku. Makanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ibadah, kita berusaha supaya ibadah kita menjadi istiqomah. Ketika ibadah sudah istiqomah, maka kita punya harapan. Ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah kita akan berhadiah jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga, mau tahu surga? Lah, lu mau aja. Di mana surga? Hah? Di mana? Pasar ngalor dikit no. Ternikung sebelah kiri ada comberan nyemplung. Ke surga situ tuh. Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah, kata Rasulullah, ada 4 amalan yang bisa membawa kita ke dalam surga. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Di mana aja kita berada, sebarkan kedamaian. Di rumah di kantor, ya kan, dalam kondisi situasi apa saja, sebarkan salam. Kita mau berangkat kerja, acungin tangan kita sama istri kita, sama anak kita, berangkat keluar dari rumah, ucapkan assalamualaikum. Anak istri nyambut waalaikumsalam, doa sudah terjadi. Kita doakan anak kita doakan istri kita, dia kembali mendoakan perjalanan kita untuk mencari nafkah. Jangan disingkat.
Kadang-kadang depan pintu karena mulutnya keganjel rokok, ngucapinnya kum itu. Lah bini baru megang panci nyaut lam, udah kelar. Berangkat dah, udah apa yang didoain kalau udah kum sama lam mah dah. Ya. Kadang-kadang di sholat juga begitu, kum, lam, salaman dah, pakai tonjokan kayak Mike Tyson, ya kan? Kalau enggak pakai lengan salaman begini, push. Enggak mau salaman begini karena apa? Takut virus corona ada di telapak tangan. Emang virus corona nggak nempel di kulit kepala? Nempel. Emang virus corona nggak nempel di lengan? Nempel. Kalau Allah mau kasih penyakit kita mati kapanpun juga. Takut boleh, ketakutan jangan. Lu mau takut sama mati, kita ngumpet di kolong balai atau di lubang emposan sekalipun, kalau Allah sudah akan mencabut nyawa kita, kecabut nyawa kita. Jangan terlalu takut. Salaman menonjok, bagaimana dosa mau hilang? Ya, sholat distancing, satu, selfie nempel. Di musola pada selfie kan PA. Ya, giliran sholat jauh banget jaraknya. Yang kasihan kan imam. Rasulullah memberikan satu sunnah kepada imam-imam sholat. Dia selalu mengucapkan istau sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Itu selalu diucapkan. Luruskan dan rapatkan barisan. Sekarang rapat diomelin. Jadi imam nggak usah ngucapin gitu udah langsung niat Allahu Akbar, udah gitu aja. Lah suruh rapatin nggak boleh. Tuh. Makanya bagaimanapun juga ikhtiar mah tetap wajib hukumnya. Jadi sebarkan salam di mana aja. Nggak usah panjang-panjang sampai wabarakatuh, nggak usah dah. Kelamaan itu mah. Cuman juga kena tahu lebarnya. Jangan orang lain ngekik, kita mau cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boh, nggak ada nyaut. Orang lagi sila. Paling dikatain soalim loh. Biasanya gue kagak ngucap salam. Sekarang nyampe ngucapin salam. Tuh. Kalau enggak lembutin salamnya. Assalamualaikum. Ya. 2.000. Pintu ditutup, hordeng dibetot. Erang-erang disumpel. Kiran datang yang begitu aja. Udah cepet banget, padahal kita didatengin sama Allah. Mau ngasih 2.000 ke musola malu. Ada tukang sapir kasih 2.000. Jangan suka meremehkan satu perbuatan baik yang kecil. 2.000 kecil banget. Bocah dikasih jajan 2.000 belum tentu mau. Kecil di pandangan mata manusia, tapi bisa jadi besar di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, sebarin salam dah. Bang Haji menyebarin salam mulu depan rumahnya, ada gerobaknya situ. Yang kedua, satu amalan yang bisa mengantarkan manusia masuk surga. Wa'imut ta'am, orang yang selalu memberikan makan. Orang memberikan makan kepada fakir, miskin, du'afa, anak-anak yatim. Bahkan kemarin lagi kebanjiran yang di Kedung Waringin itu kan banyak yang nyumbang. Empati, kita memberikan bantuan kepada mereka. Karena salah satu korbannya di Kedung Waringin ponakan saya. Ya, air yang kelihatan rumahnya cuma gentengnya doang. Nggak ada yang keambil dari dalam rumahnya. Motor habis, kelak. Dia bawa anak sama istrinya doang. Tuh. Kita bantu mereka. Bukan mereka orang miskin, bukan mereka orang tidak mampu, tapi kondisi lah yang membuat mereka menjadi sempit. Tuh, makanya dibantu dah. Kasih makan. Ya. Kalau sering dengar cerita, kalau Rasulullah suka ngasih makan orang yang buta di pinggir jalan. Asal Rasulullah lewat, tuh orang duduk di teras. Matanya buta dan dia bukan muslim, dia Yahudi. Selalu diberikan makan oleh Rasulullah setiap hari. Disuapin nama Rasulullah. Songongnya lagi yang disuapin, kalau disuapin kebanyakan marah, disuapin kedikitan marah. Rasulullah hanya bisa
meneteskan air mata. Untung yang nyuapin Rasul. Kalau yang nyuapin Bang Oji, kegedean marah, kekecilan marah, montongan mukanya doang sok ke piring. Dua perut songong lu udah mempanin, walau kata-katain. Tuh, untung Rasulullah. Ya, sampai Rasulullah wafat dia nyuapin. Bahkan Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, perbuatan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul belum dilakukan oleh sahabat-sahabatnya? Kata Siti Aisyah, Rasulullah biasa nyuapin orang buta yang duduk di teras. Nah, akhirnya setiap hari disuapin sama Abu Bakar. Sama Abu Bakar dikatain. Bahkan lebih parah, ketika dia nyuapin, orang buta tersebut berkata, kok tangan kamu kasar banget, ngamplas sekali. Beda sama yang nyuapin saya yang pertama. Yang biasa nyuapin saya tangannya halus banget. Kenapa tangan kamu kasar? Abu Bakar neteskan air mata, dia bilang, wahai bapak tua, emang saya bukan orang yang biasa nyuapin Anda. Saya ini sahabat yang nama saya Abu Bakar. Yang biasa nyuapin saya siapa? Yang biasa nyuapin ente itu Muhammad Rasulullah. Sekarang dia kemana? Beliau wafat. Tuh, baru udah nangis saja. Ya kan, dia renungkan kasih sayangnya Rasulullah kepada orang buta tersebut. Sedih sampai di akhirnya masuk Islam. Intasyarul Islam fid dunya bil akhlaqil karimah wala bi quwwatin. Bahwa menyebarnya Islam di dunia ini adalah bil akhlaqil karimah, dengan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh baginda Rasul. Kasih makan. Tuh. Terus contoh lagi, Rasulullah lagi duduk sama istrinya Siti Aisyah, datang seseorang, ya Rasulullah, saya musafir, saya minta sedekah dari Anda. Rasulullah bilang kepada istrinya, ambilkan gamis saya nih. Diambilin gamis, dikasihlah gamis tukang sapir tersebut. Bangga, girang, luar biasa. Tukang sapir, saking girangnya, dia jalan buru-buru ke pasar. Nyampe di pasar, dia lelang. Ini adalah gamis Muhammad Rasulullah. Siapa yang berani beli? Banyak orang berkerumun tapi nggak berani beli, takut mahal harganya. Maka berita tersebut kedengaran oleh seorang saudagar kaya yang matanya buta. Dia panggil budaknya, wahai fulan, tolong bawa uang, beli baju Rasulullah di pasar dengan harga berapapun beli. Kalau kamu berhasil membeli baju Rasulullah, kamu aku merdekakan jadi seorang budak. Akhirnya benar, kena dah dibeli itu baju Rasul, dibawa sama budak, dikasih juragannya, girang banget. Pas dapat gamis Rasulullah, dia ciumin gamis Rasulullah, dia bekap mukanya, dia berdoa, ya Allah, dengan keberkahan gamis Rasulullah dan izinmu ya Allah, kembalikanlah penglihatan mataku. Maka pas diusap, matanya yang tadinya buta kembali melihat. Girang luar biasa. Dari buta bisa melihat secara terang. Akhirnya dia bilang, aku akan hadiahkan gamis ini kepada Rasulullah. Berangkatlah dia ke rumah Rasulullah. Dia berikan gamis tersebut, ya Rasulullah, aku hadiahkan ini gamis buat kamu kembali. Rasulullah tersenyum. Dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, dengan izin Allah, dari gamis ini orang yang lapar bisa kenyang, orang yang jadi budak bisa merdeka, orang yang buta bisa melihat, dan gamis ini kembali kepadaku. Apa makna filosofinya? Artinya, segala perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baikkah atau buruk,
besar atau kecil, tetap kembalinya kepada diri kita semua. Kita berbuat baik, pahalanya kembali. Kita berbuat kejelekan, dosanya yang akan kita terima. Tuh, kayaknya kasih makan janda-janda tua yang dikasih makan ya, jangan janda muda. Janda tua Obama yang bahasa udah 60 ke atas. Kalau umur 20 mah baru umur 20, guru kan dia janda. Lah gua mau ngumpanin. Ya kan, menurut resikonya kan ongsogan lenjing dari belakang. Kalau dialongin gentit apa lenjing cengol kita, montongan kita kayak ayam kena telok, ngelitir aja. Tuh, yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham, sambung silaturahim dari keluarga besar kita, jangan pada putus silaturahmi kita, terus sambung. Apakah putus silaturahmi kita terhadap orang yang sudah wafat? Tidak akan pernah putus silaturahmi orang yang hidup dengan orang yang sudah wafat. Karena apa? Orang yang sudah wafat punya anak, anaknya bisa memberikan doa buat orang tuanya, ya kan? As-salatu alaihim, doakan kedua orang tuamu. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh yang diajarkan Allah kepada kita. Nggak usah panjang-panjang kayak lagi doa tahlil, jangan. Dik, di sejadah Al-Fatihah aja sebut namanya, ya, binnya sebut, baca Al-Fatihah, udah baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha birahmatika ya arhamar rahimin. Udah segitu aja cukup. Nggak usah pakai Allahumma jal wa ausil, nggak usah. Ya, nggak usah pakai Allahumma anzilir rahmah, nggak usah. Pertama kagak berat. Yang pertama ngerti nggak berat? Bib, ngerti? Nggak berat. Ya, nggak berat, nggak apa. Yang kedua kelamaan. Ya, kecuali dalam forum maulidan atau tahlilan gitu. Itu lain. Kalau dewek-dewek mah doa panjang-panjang kayaknya bohong dah. Benar. Yang pertama nggak ada yang ngamplopin, ilok habis maghrib doa di rumah dewek-dewek, habis isya ya kan Allahumma ja'al wa usil sawaba ma qaranahu minal qur'anil azim. Wah goroh ya, kecuali dalam taklim seperti ini gitu ya. Sambung silaturahim ya, jangan pada marahan. Kalau pada marahan kesian yang sudah wafat, karena dia hanya butuh satu dari orang yang masih hidup, bi istighfaril ahyalil amwat, mohonkan ampun dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Yang keempat, yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di malam hari, wan nasu niyam, sementara manusia lagi pada tidur. Salat apa? Ada tahajud, ada hajat. Salat itu ya, banyak-banyak melek malam. Man talabal uliya sahira layalin, barang siapa yang menuntut ketinggian derajat di hadapan Allah, sahira layalin, banyak-banyak melek malam. Melek malam nggak apa-apa, nungguin Barcelona Real Madrid Atlanta nggak apa-apa. Menit ke 78 kalah Atlanta 1, tapi sholat dulu ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nonton bola sholat dulu, nonton bola ya, jangan nonton bola sholat kagak, cuma 2 rakaat ya. Kalau Rasulullah tahu sendiri pan qiyamul lailnya, kakinya mata keoknya sampai pada bengkak ya. Bapak-bapak juga saya yakin mata keoknya bengkak, sila di pos iya kan, mata keok pada bengkak. Wah dia ahli ibadah di bengkak, padahal mah di pinggir galengan lagi sila. Itu kencang banget, kupeng buat silanya
Bukan nyinggung aja, bukan. Emang enggak ngatain ya. Geser dong dikit. Mata kaki aku baru tebel. Tuh, kalau Rasulullah, makanya ketika istrinya Rasulullah mau tidur, Rasulullah udah salat. Istrinya mendusin, Rasulullah masih salat. Tidur lagi istrinya, bangun lagi Rasulullah masih salat. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, Rasulullah kan orang yang sudah dijamin surganya.